Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Syihabuddin, guru di MTS Darul Iya, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan juga sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Islam Malang. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 9 MTS Darul Iya pada materi kesebangunan. Saya berharap dosen penguji atau yang lainnya bisa memberikan masukan ataupun kritikan agar kedepannya pembelajaran ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, seperti biasa kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kita awali dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelasnya, Farel, dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu. Ayah Pinusa, Alan Mauludin, Alia Hanum, Ulya Jaid Hendriansyah. Yang gak hadir hanya satu siswa saja ya, sakit. Baik, adik-adikku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat dan bentuk akar. Sekarang kita ke materi yang baru, yaitu tentang kesebangunan ya. Nah, sebelum kita ke materi, nanti tolong disimak dulu. Adapun yang menjadi kompetisi dasar dan indikator pencapaian, itu tentang bagaimana menjelaskan dan menentukan kesebangunan. Ya, untuk kekongruenan ini nanti di pertemuan berikutnya. Terus bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan. Itu kira-kira begitu. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, model pembelajaran yang akan Bapak terapkan problem based learning. Itu artinya nanti kamu akan disajikan sebuah masalah ya, di mana nanti dengan cara berdiskusi kelompok kita coba pecahkan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan tersebut. Coba nanti kalian di sini simak, ada sebuah video. Tentunya berhubungan dengan masalah kesebangunan, ya. Berhubungan dengan masalah kesebangunan dan juga ada kekongruenan juga. Supaya kamu bisa membedakan apa itu kesebangunan dan apa itu kekongruenan. Gitu ya. Nah, ini miniatur bangunan. Ya. Bangunan ini pasti nanti setiap pelekuk sudutnya, gitu ya. Dan bentuknya pasti akan sama dengan yang aslinya.
diatur. Ini salah satu contoh dari kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sebuah video animasi. Kurang jelas? Jelas nggak? Jelas ya? Nah, itu ada seorang anak ya. Nanti mana coba? Di sini dari gambar video ini mana yang merupakan kesebangunan dan mana kepenguruan? Mau naik ke langit kali ya? Perhatikan bintang-bintangnya. Bintang besar ini apakah sebangun dengan bintang yang kecil? Nah, gimana? Tadi udah dari video tadi gimana tuh? Yang sebangun itu yang mana? Yang kongruent itu yang mana kira-kira? Hah? Bintang. Di situ ada bintang yang besar dan ada kecil. Itu namanya sebangun atau kongruent? Antara yang besar sama yang kecil. Itu namanya sebangun. Kalau misalkan yang kecil sama nggak kira-kira ukurannya tuh? Bentuknya sama, terus ukurannya juga sama. Nah, kalau bintang kecil dengan yang kecil itu disebut dengan kekongruent. Tapi kalau yang besar dengan yang kecil bentuknya sama, hanya ukurannya saja yang berbeda, maka itulah yang disebut dengan kesebangunan. Paham sampai sini? Ayo tanyakan. Tentunya nanti ada syarat-syaratnya ya. Dua buah bangun datar itu dikatakan sebangun. Ada syarat-syaratnya. Nah, nanti banyak sekali manfaat dari kesebangunan ini. Penerapannya banyak. Kaget ya? Nah, ini salah satunya seperti ini. Lihat. Bayangkan kalau misalkan kamu mau mengukur ketinggian pohon. Ini kan masalah. Ya enggak? Mau mengukur ketinggian, kalau pohonnya kecil sih mending, begitu ya. Kalau pohon duren misalkan, ya, yang tinggi, itu gimana ukurnya? Masa harus naik ke atas, bawa meteran dari bawah ke atas? Ya, kan nggak begitu juga ya. Nah, itu bisa menggunakan salah satunya konsep kesebangun. Nah, inilah salah satu manfaatnya. Nanti bagaimana caranya untuk memecahkan masalah ini? Nah, nanti akan kita bahas dalam diskusi kelompok. Begitu ya. Ini masalah nanti akan kita pecahkan. Syarat dari kesebangunan. Nah, di situ coba amati.
Kita akan membuktikan ya. Kita akan membuktikan atau apa saja sih yang menjadi syarat-syarat dari dua buah bangun datar sebangun. Nanti kita coba teliti gitu ya. Kita coba periksa. Di sini ada dua buah segi 4. Segi 4 ABCD dengan segi 4 EFGH. Kita akan periksa nih apakah benar dua buah bangun datar ini sebangun. Kita harus periksa dulu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian antara bangun segi 4 ABCD dengan bangun segi 4 EFGH. Kita cek dulu di sini mana sisi-sisi yang bersesuaian. Bapak kasih contoh, misalkan di sini garis AB. Garis AB ini bersesuaian dengan garis E. Ini ada yang mau ke depan, coba tunjukin mana lagi yang bersesuaian. Ya? Ya, boleh, Din. Tolong kasih jalan. Coba tunjukkan mana yang bersesuaian. Nanti cari perbandingannya juga ya, Din ya. Cari perbandingan dari kedua sisi tersebut. Nih. Mana lagi, Din? Ya. DA dengan gimana? Betul? DA dengan HE? Coba sekarang ini kamu masukkan, kamu substitusikan angka-angkanya. Nah, dilanjutkan aja sama dengan panjang AB-nya berapa, Din? 4. Tulis di situ 4. Berbanding dengan EF-nya berapa senti? Oke, 8 senti. Coba sederhanakan. Jadi berapa per berapa? 1 banding. Dari mana 1 banding 2? Hah? Ya, penyebut dan pembilang atau atas bawah sama-sama dibagi 4. Sederhana. Terus sekarang cek juga DC dengan HG. Oke, DC-nya 4 sama, kemudian HG-nya 8. Betul? Betul ya. Sekarang BC dengan FG. Panjang BC-nya 2, ya betul. Kemudian panjang FG-nya 4. Cari perbandingannya 1 berbanding 2. Oke. Oh ya, itu kalau misalkan HE kan nggak diketahui di situ berapa. Tahunya 4 dari mana? Karena yang sejajar itu. Ya, karena Yang sejajar itu 4. karena sejajar dengan FG ya. Sesuai dengan sifat-sifat dari persegi panjang. Maka panjangnya juga sama. Ya, tepuk tangan buat. Nah, ternyata setelah dicek oleh Dini, perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua buah persegi panjang ini adalah sama, yaitu 1 berbanding 2. Nah, inilah salah satu syarat dari kesebangunan. Sudut yang bersesuaian ini, misalkan di sudut A bersesuaiannya dengan apa? Dengan sudut B. Kira-kira besarnya sama enggak? Berapa derajat? Ini kan siku-siku ya, 90 derajat. Karena segi 4 persegi panjang sesuai dengan sifat. Kemudian sudut D bersesuaian dengan H. Sama enggak besarnya? Sama, yaitu 90. Sudut C dengan sudut G. Berapa derajat? 90. Sudut G, sudut B dengan sudut F. Sama enggak kira-kira sudutnya? Nah, dari sini kita bisa simpulkan juga. Oh, ternyata sudut-sudut yang bersesuaiannya juga memiliki besar yang sama. Bukan perbandingan ya kalau sudut, tapi memang besarnya harus sama. Nah, itu berarti memenuhi dari syarat kesebangunan. Maka
bisa kita simpulkan bahwa kedua buah bangun datar ini paham tentang konsep sebangunan? Tadi gimana? Ada berapa syaratnya kesebangunan? Ada 2. Yang pertama apa tadi? Sisi-sisi yang bersesuaian apa? Memiliki perbandingan yang sama. Terus kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama. Baik, ada tanyakan dulu sampai sini tentang konsep dari kesebangunan atau syarat-syarat kesebangunan. Kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan beberapa masalah ya. Seperti tadi ada anak yang mau mengukur ketinggian pohon. Itu kan masalah yang harus kita pecahkan. Kira-kira bagaimana cara menghitungnya menggunakan konsep kesebangunan. Nah, sebelum ke masalah yang tadi, ini duduknya udah berkelompok ya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Oke, sudah berkelompok. Nah, ini nanti tugas kalian secara berkelompok untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di LKPD. Ini LKPD-nya. Bapak bagikan aja ya. Ini lembar kerjanya. Ditulis kelompok berapa dan nama anggotanya. Sampai sini. Untuk LKPD ada yang mau ditanyakan langkah-langkahnya? Sambil jalan aja ya. Sambil jalan, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang jelas, sambil jalan nanti boleh ditanyakan ya. Silakan, selamat mengerjakan. Ini adalah kerja kelompok. Nanti penilaiannya juga penilaian kelompok. Apa yang dinilai kalau untuk tugas kelompok? Ya, salah satunya kekompakan, keaktifan, jangan saling mengandalkan. Yang bisa ini si A. Ini si Farel mah bisa, saya mah enggak. Jadi diam aja, nggak begitu juga ya. Harus aktif. Jadi jangan mengandalkan. Semuanya harus bisa, walaupun di tugas kelompok. Di sini aja. Jajar genjang juga kan? Bagus aja. Terangkan. Iya. Sampingnya. Jajar genjang. Jajar genjer. Yoga. Jadi untuk masalah 1 sama persis ya, seperti di awal sudah disampaikan. Gimana? Hah? Iya, sama. Ini mas sama sih maksudnya. Tinggal di place. Iya. Nah itu tinggal dari derajat 60 lagi saya. Ya. Soalnya aja deh, soalnya. Dia punya tip enggak? Bisa? Bisa, Pak. Sumputi. Sumputinya berapa itu? Ini 120. Kenapa itu? Ini Iya. sama dengan ini. Iya. Alasannya kenapa? Kan berhadapan. Berhadapan. Sama.
Ya, lanjutkan. 60 yang bawahnya aja dulu. Yang masih kurang jelas ditanyakan aja ya. C. D. Di koleksi lagi nih, Pak. Ya. Koleksi lagi. Cek lagi ya. Iya. Ini sini. Jajar gejeng, langsung. Baca Yang sisi-sisi yang berhadapan dan kan hanya informasi saja. Contoh. Apa? Ini sih hasil kurang jelas ya. Ini. Hah? Mbak. Gimana bisa? Iya kan ini berhadapan. Sama G. Aku dari situ. Gimana bisa nggak? Tadi berapa sih? Itu teko bisa. Tadi kalau 8 ya. Tadi 8. Kenapa kali 6 selalu dibuka munas kan? 8 kali 8. 8 kali 2. Ya 8 kali 2. 8 kali 2. Tadi itu yang dibunuhin berapa? 16 kali 6 kan? Ini PS. Kalau dikali 12 kan kali silang ya. PS dengan yang mana pasangan? Bilang sih dengan ini nggak ada, ini grafiknya 8. Iya, 8. Makanya 8. Adanya 4. Lihat gambar. Sama aja enggak? Sama aja. Iya kan? Sama aja ya? Kok PS? Lihat gambar aja. Oh nyari. PS dan Iya sama aja. RS. sama dengan apa ini? AD. Ini AD-nya AD lagi. Ini AD ini AD. yang dicari kan ya? Enggak yang dicari PS. Di bawahnya ini 4. DA kan 4. Itu aja ikuti aja langkah-langkahnya. Kan tadi langkah-langkahnya gimana? Cina, bantuan Cina Untuk mencari nilai CD-nya 6. dengan menggunakan langkah dibandingkan bukan satu sisi yang bersesuaian dengan PS. PS itu bersesuaian dengan lihat gambarnya. Cokot Ini nggak kan? usah fokus Iya. di sini, nggak usah takut 4 kali PS 12. dengan adik makanya di sini, iya kan? Terus apa 12 lagi? ada 4. Dan cari juga dua sisi lainnya yang saling 48. bersesuaian, tetapi sudah diketahui mana di sini. Iya, 48. Dua sisi yang bersesuaian dan sudah diketahui mana di sini. Mana dengan mana? SR atau RS dengan CD, makanya di sininya harusnya ini kenapa PA gitu. Iya, makanya ikuti aja langkah-langkahnya. Ya. Salah jadi. Tadi nggak ditulis. Kali silang lagi. Ini CD-nya berapa di sini tulis? CD mana CD? CD. Sini aja lihat tuh. Mana CD? CD berapa? Tulis. Sini berarti AD ya. Ini berapa? menjadi 2. Enggak, mestinya Pak, ininya berapa panjangnya? Bukan hurufnya lagi. Cari aja sini. AD mana AD? Ya ke gambar aja biar gampang. Jadi jagoan di 2. Kali silang lagi. PS kalikan dengan berapa? Iya. Stop, lanjutkan. 12 kali 4 itu 12 kali 16, 48 dibagi Iya. 8. Tinggal dihitung. Kalau dikasih 9. Udah lama, Mama.
Ya, lanjutin. Ini pakai angkanya dong. Jangan tulis P. Ini kan RS. Ini berapa RS itu gitu loh. Nah, jangan pakai perbandingan ini lagi garisnya. Iya, angkanya. Dimasukkan di situ. Nah, RS-nya berapa nih? Nah, ini kan. Tulis di sini angkanya. Ini juga sama CD, ya kan? Berapa Pak? Nah, terus angkanya. Gitu. Kalau disuruh jelasin. Tinggal kali silang. Kalau kan bisa 2 sih ya. Hah? 48. Dibagi Iya. Bisa 2. Juga sama. Ya, kan. Dia Iya, dapat bisa masukin aja BC, AD berapa? Jadiin lagi sama kayak gini. Ini juga disederhanakan. 9/3 itu bentuk sebenarnya berapa banding berapa? Sama kayak ini ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3, katanya mau presentasikan. Ya, kita coba dengarkan presentasi dari kelompok 3 tentang masalah yang ketiga, mengukur ketinggian pohon ya. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berdua akan melakukan presentasi dan menyelesaikan masalah, yaitu masalah yang ketiga. Jika di buku dapat kita lihat ada seorang anak, cermin, dan pohon. Jika kita ingin menulis seperti ini, kita bisa menggambarkan anak atau pohonnya dengan garis seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa lihat panjang yang ini 3 meter dan panjang yang sebelah sini itu adalah 5 meter. Nah, di sini kita akan mencari tinggi pohon yang ada di gambar ini. Diketahui di sini panjang AB yaitu adalah 1,5, AO adalah 3 meter, CO yaitu adalah 5 meter. Di sini kita akan menuju penyelesaiannya. Ya. Cara menyelesaikannya. CD per AB CD per AB sama dengan CO per AO. ya, sisi yang persesuaian ya. Ya, sisi yang persesuaiannya. Terus kemudian dimasukkan angkanya. Angkanya yaitu adalah AB adalah 1,5. Jadi Dan- panjang CD Ya, kali silang itu. ya dikali silang. Di sini CO yaitu adalah 5 dan AO Ya. itu adalah 3. Lalu CD dikalikan 3. 3. CD dikalikan 3 sama dengan 1,5 dikalikan 5. Lalu di bawahnya CD sama dengan 1,5 dikali 5 lalu dibagikan 3 dan yaitu adalah hasilnya 2,5 meter. Yang lain gimana? Ada yang mau menanggapi? Apakah sama jawabannya dengan kelompok 5 ya? Sama ya? Oke, sampai sini ada yang tanyakan tentang masalah yang mengukur ketinggian pohon trapesium ya. Cuman kalau ini gambarnya segitiga, sama ada 2 buah segitiga. Kita bandingkan sisi yang penyesuaiannya menggunakan prinsip perhitungan perbandingan seperti ini kali silang ya. Nanti ketemu panjang CD-nya 2,5 meter. 2,5 meter. Gimana? Sudah paham? Sudah jelas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kalau memang sudah paham, sudah jelas, silakan duduknya seperti semula, ya, jangan berkelompok. Kita akan ada evaluasi mandiri, ya. Silakan. Ada soal yang harus kalian kerjakan, hanya 2 soal saja. Sini juga ada refleksi pembelajaran, ya, refleksi pembelajaran itu pendapat kamu. Jadi pertanyaannya di sini, apa yang membuat tertarik saat belajar tadi? Nah, dibaca saja. Bagaimana pendapat kalian? Bebas ya, itu pendapat kalian. Ini, tolong. Ada yang kurang? Kurang Pak? Kurang panas. Pak,
Ya, selamat mengerjakan, jangan nyontek. Iya, oke. Pak, jawabannya langsung di sini. Ya. Ini kan sama aja kayak yang apa sih yang tadi dijelasinnya. Iya, saya nomor 1. Cuman ini di dalam. Dicari. Ya, nomor 1 cari perbandingan sisi-sisi yang persesuaiannya, sebangun apa enggak. Apa perbandingannya sama atau enggak? Pak, 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 ini nggak bapak potret di belakang. Boleh. Jawabannya di belakang boleh, buat potret boleh di belakang. Jawabannya kalau misalkan di depan nggak cukup boleh di belakang. Nanti kamu bandingkan HG per apa? DC misalkan. Tuliskan angkanya, cari perbandingannya dan seterusnya. Nanti kesimpulannya Pak, kalau ternyata sama berarti coba boleh. disusun dulu ininya. Waktunya udah habis. Ya, ayo dikumpulkan. Ayo kumpulin. Sini. Yang udah kumpulkan. Apa lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Kalau udah silakan duduk yang rapi. Ya. Sebelum Bapak tutup, untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang kesebangunan ya. Masih tentang kesebangunan. Ada tanyakan dulu sampai sini? Kalau nggak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.